Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imadul Bilad dan teman saya. Perkenalkan saya Hyalindo Tisan. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro P2K Universitas Krisnadwipayana. Untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship, dosen pembimbingnya Ibu Tini Zakaria. Mau wawancarai pengusaha sukses yaitu dari Fast Music Store di Pasar Santa di daerah Kebayoran Baru. Ini saya bersama dengan Mas Syamil Fadlur Rahman. Mas Syamil ini jadi menurut kami beliau itu sukses dalam mengembangkan usahanya, bisnisnya dalam bidang merchandise musik, Mas ya. Ya jual kaset, CD, vinyl, termasuk sama t-shirt band. Nah, bisa diceritain nggak Mas awal mula bangun usaha Fast Music Store nih awalnya gimana? Nah, jadi awalnya itu awal dari hobi ya. Karena kan hobi saya itu awal dengerin musik yang pertama. Terus dari dulu kan emang dari band tuh salah satu pemasukan penghasilannya dari merch. Dari merch pasti. Nah, dari situ tuh saya mulai mengkoleksi beberapa merch official dari bandnya. Yang pasti awalnya lokal sih. Nah, dari zaman saya SMP tuh udah mulai ngoleksi dan kepikiran juga karena dari hobi nih bisa juga nambah penghasilan. Yang pertama. Nah, dari situ kenapa nggak dibikin bisnis aja awalnya? Nah, dari situ tuh baru mulai. Sorry Mas, itu tahun berapa tuh? Itu sekitar 2014-15. Berarti udah lama ya, udah mau masuk ke 16 tahun malah. Yeah. 2006. Okay. Nah, dari situ mulai tuh ngoleksi dan setiap ngoleksi pasti beli 2 atau 3 lebihan. Okay. Karena yang pertama itu buat dijual lagi dan yang kedua buat pribadi, konsumsi pribadi. Nah, selanjutnya itu berkembanglah ke rilisan musik. Kenapa? Karena biasanya juga kalau band itu perform ada membawa rilisan seperti kaset pita, CD ataupun piringan hitam. Ya memang hanya beberapa band besar di Indonesia yang mempunyai dulu tuh piringan hitam. Nah, karena di Indonesia itu piringan hitam untuk artis lokal tuh pasti selalu limited. Nggak yang ada terus bisa di stok terus. Secara biaya produksi juga lebih besar kan daripada CD atau kaset. Nah, dari itu maka saya mengoleksi juga seperti baju. Nah, dari situ sama sistemnya, beli 2 atau 3, yang satu buat pribadi dan 2 lagi untuk dijual. Gitu sih. Sistem jualnya waktu itu gimana? Nah, untuk pada tahun itu ya, dulu tuh masih musim itu kan Kaskus. Belum ramai Tokopedia. Belum ramai Tokopedia Shopee. Gitu. Betul. 2014-2015 tuh masih musim Kaskus. Jadi kalau mau yang di luar daerah bisa kirim-kirim via chat atau apa. Nah, kalau masih daerah, kan awalnya Bandung ya. Awalnya tuh Bandung, jadi kalau yang daerah Bandung masih bisa COD, cash on delivery. Jadi nyambi-nyambi sekalian kuliah lah gitu. Berarti itu mix online dan COD lah ya? COD ya, offline COD. Itu berlangsung berapa lama, Mas? Itu berlangsung 10 tahun sampai 2025. Nah, tapi transisinya itu sekitar tahun 2016-2017 ketika Tokopedia udah masuk ke Indonesia. Akhirnya bikinlah secara resmi gitu lah ya. Fast Music Store tuh pertama kali tuh di Tokopedia tuh. Untuk pertama kali sih 2015 udah Fast Music. Tapi sistemnya masih direct. Nah, baru berkembang ke e-commerce Tokopedia. Gitu. Karena juga baru booming lah ya di tahun itu, makanya beralih di situ. Pernah jualan di marketplace Facebook nggak? Di Facebook kan juga bisa jual-jual juga tuh. Di Facebook itu pernah, tapi nggak yang merch, piringan hitam. Nah, di situ sempet juga sama ya, tapi nggak lama sih karena kan pertama banyak penipunya. Ya, karena dari situ kita kan pengen integritas kan. Jadi yang pasti-pasti aja nih, jadi nggak lama sih ya, mungkin dalam tahun 2016-2015 lah. Jadi langsung pindah ke e-commerce biar yang pasti gitu. Ya, ini salah satu alasan kita ngangkat
Face Music Tour juga karena kan sebenarnya kan ini spesifik ya apa secara bisnis untuk ke musik, terus lebih spesifik lagi ini tuh di merch jualannya, jadi agak-agak tricky nih dalam berjualan, pasti kan gak kayak barang yang setiap hari bisa dibeli sama orang gitu. Nah, dan ini aja kita ngomongin di satu lingkup pasar Santa pasti kan banyak persaingannya nih. Ada toko kaset di sebelah atau ada toko musik di seberang juga, ada 3PM dan kawan-kawan. Nah, gimana sih Mas cara menghadapi persaingan itu gitu? Oke, yang pertama saya tuh menganggap persaingan itu adalah partner dalam berusaha. Karena apa? Karena dalam usaha itu kita bareng-bareng lah semuanya kita mau berkembang. Nah, untuk bagaimana saya tuh mengontrol identitas diri biar identik toko itu, pertama itu dari kurasi. Nah, memang kalau di online itu kan tidak terlihat lah kurasi toko-toko. Sedangkan di pasar Santa tuh sudah mulai kelihatan. Yang dimana pasar Santa itu yang bisa saya jelasin, kebanyakan toko itu jualnya semacam jazz, city pop, dan lain-lain. Nah, di Fast Music itu kebetulan kita masukin lagu-lagu yang underground seperti metal, hardcore, rock, hard rock gitu. Jadi bisa dibilang main di segmennya aja ya. Di kurasi. Nah, akhirnya bisa merambah ke pembeli yang lain gitu lah. Nah, kurasinya kita lebih luas lah, dan K-pop juga sempat dikit juga masuk. Jadi yang ngelihat bisa banget main ke sini. Kayak ini kan ada banyak toko nih. Ada pernah kayak kerjasama atau partner gitu nggak? Nah, untuk partner, karena kita toko offline baru ya, kita tuh udah 2 kali partneran. Tapi dalam artinya sama artis sih. Yang pertama itu sama Denisa. Denisa itu salah satu musisi lokal, cewek. Genrenya tuh kayak slow rock, gothic gitu. Berarti ini album kedua. Album kedua maksudnya. Kalau yang pertama kan masih nyantai banget tuh. By the way. Jadi di situ tuh kita collabs bareng The Millers yang Rick Millers Record untuk Sunny Season. Nah, yang kedua itu artis internasional. Itu Hayley Williams dari vokalis Paramore. Hayley Williams. Jadi kebetulan di album Ego Death-nya dari label Hayley itu nawarin pertama ke kita di Fast Music untuk listening session sama listening party sama pembelian rilisan fisik tentunya. Nah, terus beberapa waktu kemudian di Millers juga ditunjuk untuk melakukan listening party. Nah, dari situlah kita kolaborasi. Jadi di sini tuh untuk pembelian rilisan fisiknya dan untuk listening party-nya di Millers Record. Ini Mas, ada yang menarik sebenarnya dari apa ceritanya Mas tadi. Jadi kan awalnya dari online, abis itu jadi hybrid lah ya, jadi online dan di offline di pasar Santa gitu. Kenapa akhirnya merambah ke offline yang dimana sebenarnya pasarnya udah ada kan ya, apalagi udah dari 10 tahun yang lalu udah settle gitu. Nah, tiba-tiba berani untuk buka offline yang notabene ya harus nyiapin tempat, harus setting ini itu, harus nyewanya per bulan gitu misalnya. Kenapa Mas? Yang pertama sih untuk tujuannya meluaskan pasar baru ya kan. Market baru. Yang kedua juga itu untuk menekan harga online. Nah, kenapa? Karena pada tahun belakangan ini 2023-2024 pajak e-commerce tuh udah mulai tinggi. Sedangkan kan kita juga banyak merch yang import ya dari US atau UK. Nah, di situ juga sempat Covid dan ada kasus juga, jadi pajak tekstil tuh naik 20%. Makanya itu juga kenapa kita adakan offline store untuk menekan harga yang dimana e-commerce itu terlalu besar menurut kita. Gitu sih tujuan utamanya. Nah, terus juga kan memang kebiasaan dari habit orang beli offline dan online kan berbeda ya. Karena kan yang kita tahu di mana pembeli online itu cuma udah tahu barang, bayar, nanti tinggal tunggu datang gitu. Sedangkan kan kalau offline itu sangat random sekali yang datang, terutama di pasar Santa ini. Jadi enaknya juga kita bisa berinteraksi dengan customer, pelanggan lah ya. Ke pelanggan, dan juga bisa merekomendasi juga ke pelanggan. Itu sih tujuannya.
Oh, untuk offline store berarti udah berapa bulan? Baru sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan lah ya. Kita mau ini aja lah, nanya rahasianya. Lebih besar profitnya di offline apa di online? Nah, itu. Untuk potong profit atau omset nih? Omset. Omset. Omset sih karena ini baru sebulan ya, kalau bulan kedua belum tutup buku, sepertinya gedean offline. Gede di offline malah. Gede di offline. Walaupun baru 2 bulan gitu. Iya. Ya pasti kan notabene orang baru tahu ternyata buka offline. Betul. Terus di pasar Santa juga kan luas dan oh ternyata ada Fast Music Store loh gitu. Ada, nah. Lebih gede di offline malah. Ya karena orang tuh di sini lebih surprise aja sih, karena kita kan juga kurasinya barang yang limited. Oke. Nggak, ya maksudnya ada barang yang stok terus, tapi kita lebih kurasi kayak yang edisi 300 piece gitu-gitu sih. Makanya di sini ya alhamdulillahnya pelanggan sekali beli banyak gitu ya, beda dikit lah sama online mungkin gitu. Oke. Menarik sekali obrolannya. Kan apa ya? Pada akhirnya bisa settle gitu, pada akhirnya buka offline store dan malah ternyata keuntungan yang lebih besar di offline store. Apa sih Mas? Kunci keberhasilan lah gitu dalam berusaha, apalagi ini kan di dunia musik dan banyak persaingan gitu. Oke. Yang pertama sih ada satu hal, yaitu adalah konsisten. Oke. Kenapa? Karena dari toko ini juga nggak yang harganya ibaratnya maklar banget lah. Oke. Gitu. Kenapa? Lagi rame soalnya ya. Betul. Goreng-gorengan harga Goreng-gorengan harga. dari diri seberapa, habis itu banyak reseller, tiba-tiba angkanya up banget. Betul. Di sini tuh selalu mengusahakan apalagi baru buka toko offline ya, diusahakan yang datang duluan ke sini. Misalnya nih sebut aja proyeknya kemarin Dongker. Nah, dari sananya tuh kan harga 525. Di sini tuh jual kita cuma ya ongkos bensin lah 585 gitu. Jadi dari situ kita bawa ke toko, antri, habis dah gitu. Yang penting konsisten. Harga bulat terus kalau di kita. Nah, mungkin kecuali di event ya, kita juga kan sempat nyimpen lah, ibaratnya nyimpen vinyl. Kalau di promosikan ini di Records ada namanya Record Store Day. Nah, di situ baru kita ngeluarin yang vinyl emang laku banget, apalagi dicari banyak orang. Nah, itu mungkin harganya memang berbeda dari biasanya. Kenapa? Oke, karena ya itu event dan koleksi lama banget gitu. Collectible items lah ya. Collectible jadinya. item. Dan pasti ramenya ya orang bakal ngamur-ngamurin itu di event Betul. itu gitu lah ya. Oke. Oke, mungkin itu saja dari obrolan kita ini Do ya. Iya. Mungkin saya bisa nyimpulin juga yang sebenarnya menarik dari dunia usaha kan pasti kan dari persaingan ya. Ternyata kalau bisa persaingan itu dihilangin tapi jadinya sebagai kolaborasi. Jadi bukan persaingan lagi tapi untuk berkolaborasi. Ya seperti tadi di Hayley Williams dan di siapa tadi? Denisa. Terus ya kuncinya itu konsisten. Dan mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Iya. Dari Mas Syamil dari Fast Music Store di Pasar Santa. Saya Imrul Bilad. Saya Yalen Pisan. Mas Syamil Fadlur Rahman. Makasih Mas. Thank you juga udah datang. Makasih ya Mas. Yuk. Thank you. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.